tentang adab, syarat, apabila syarat dalam, kemudian waktu dalam berdoa itu yang mana yang khas. Itu kan untuk kita sehari-hari ini lah, Bu, ya. Jadi dengan adanya kita selama ini berdoa baik, kapan doa tuh waktunya pasti kapan. Kemudian satu cara adab-adab berdoa tuh bagaimana? Nah, kan kita selama ini doa baik. Bahkan kadang enggak berdoa. Nah, kita akan mengetahui salah satunya yaitu tentang adab. Nah, adab tuh cak mana cara kita minta kepada Allah. Sama lah cak kita minta dengan sesama manusia ya. Asal tiba-tiba ada tangan minta. Nah, pasti ada cara-caranya, mungkin lembut dulu, muji-muji dulu, udah ya. Cantiknya ibu ini, ujung-ujung ada kendak. Nah, itu juga kita dengan Allah. Jangan tiba-tiba mohon mekik-mekik minta kepada Allah tanpa ada pembukaan atau muji-muji dulu. Nah, seperti itu. Nah, di sini adab berdoa tuh yang pertama kita munasabah dalam artian sadar diri bahwa kita tuh banyak salah. Nah, dalam arti istighfar. Makanya kita kalau dengar ada kalau memimpin doa itu astagfirullahaladzim kalau sama-sama itu kan mari kita mohon ampun kepada Allah. Karena kita tidak lepas dari dosa. Semua manusia termasuk nabi-nabi deh. Nabi sekelas Nabi Musa ya kan? Banyak sekali, apalagi setelah kita manusia biasa. Jadi jangan lupa kita beristighfar dulu yang banyak, paling sedikit 3 kali istighfar kepada Allah. Kemudian puji-pujian. Nah, atau hadis Nabi, kita tuh tidak akan Allah kabulkan kalau kita tuh tidak mengucapkan pujian, termasuk salah satunya alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Salah satunya alhamdulillah. Mungkin ditambah lagi pujiannya Ar-Razzaq itu apa? Kalau kita minta rezeki. Nah, Ar-Razzaq ya Allah, Tuhan yang maha pemberi rezeki. Kita sebut dulu. Tuhan ini betapa cantiknya. Kan kita harus puji-puji dulu. Ar-Razzaq banyak Asmaul Husna, nama-nama Allah itu semuanya pujian. Ada 99 itu banyak ada kalau kita jenguk di jalan. Kita jangan baca baik, kita tahu artinya supaya nanti berdoa kita dahului dengan itu. Terus, nah seperti yang kita bicara kemarin, sholawat. Nah, sholawat itu tidak dikabul Allah kalau kita tidak baca sholawat doa kita. Nah, bayangkan, sedangkan Allah dan malaikat juga berselawat kepada Nabi. Dengan kemudian, apalagi kalau masalah ngangkat tangan. Nah, doa itu ada juga Bu. Salah satu tempat misalnya kayak kita habis sholat, harus ngangkat tangan berdoa. Ya. Angkat tangan juga bagi ada cara-caranya kalau supaya doa kita terkabul cepat seperti itu. Terkabul pasti Bu, pasti terkabul. Karena para ulama orang yang tidak berdoa itu sombong. Dan mungkin itu dalam hidupnya tidak kata keinginan ya Bu ya. Doa itu apa sih? Doa itu sholat itu termasuk doa loh Ibu. Sholat itu kan dalam sholat itu banyak sekali doa. Rabbil firli warhamni, bacaan doa enggak? Minta Al-Fatihah tuh ibu-ibu, semuanya isinya tuh depan itu pujikan, belakang itu doa gadok. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu berikan kami jalan yang lurus. Dari apa dari segi jalan? Dalam berumah tangga, dalam berniaga, dalam bermasyarakat, kan jalannya. Itu dalam Al-Fatihah. Jadi ibadah itu termasuk. Jadi kalau kita tidak melakukan sholat, berarti kita tidak berdoa. Ada kadang sudah sholat, jus langsung tidak doa lagi. Padahal dalam hidup kita ini banyak sekali keinginan yang harus kita utarakan kepada Allah. Supaya apa? Supaya terkabul dan tercapai dan dikabulkan oleh Allah. Kalau kan banyak orang berkata ini Bu, doa kemarin belum dikabul. Itu salah sebenarnya. Itu putus asa. Salah satu bukan syarat kita untuk minta doa itu Bu. Nanti kita akan belajar ini. Itu tadi ada berdoa. Kemudian harus merendah hati. Kalau kita nak minta, sombong dulu. Siapa nak minjem lagi? Haris, ya Allah, aku ni sangat hina, sangat banyak sekali dosa. Nah, apa yang keinginan kita utarakan? Nah, kita ringkih dulu, kita rendahkan dulu. Kita ni dosa banyak. Kita sabar, misalnya aku tidak kasih duit. Nah, ujung-ujungnya nak minta duit. Nah, seperti itu. Jadi kita rendahkan dulu hati. Bukan rendah diri, Bu ya. Beda kita rendah diri dengan rendah hati kita. Itu tuh tempat bukan siapa-siapa tambah Allah. Nah, itu intinya seperti itu. Kemudian ya tadi dengan ikhlas berdoa. Itu salah satu adab untuk kita berdoa.
Nah, kemudian kalau kita lah jalani adab tadi sudah alhamdulillah muji-muji, terus dengan baca selawat, ngangkat tangan dengan hati yang ini, nah kita akan tahu syarat berdoa itu apa baik. Yang pertama ikhlas. Nah, minta dah ikhlas. Lama minta tapi bentak-bentak. Nah, itu namanya dari ikhlas. Sama lah kita, anak kita meminta-bentak kita tanya juga dah Bu. Dah kita kasih, itu juga kita dengan Allah. Kalau kita minta bentak-bentak, ya Allah betul. Itu dah dikasih dengan cara lembut tadi dengan ikhlas. Karena kita beribadah ini kata Allah harus dengan ikhlas. Ibadah itu banyak Bu, bukan seperti kita sholat baik. Ibadah sehari-hari itu harus kita, dan kalau kita ikhlas menjalankan aktivitas kita sehari-hari seolah berat, tak jadi beban kalau kita termasuk dong. Kemudian yang kedua yakin. Nah, kita kadang tidak yakin. Caknya Allah ini tidak sayang sama aku. Lalu kali-kali berdoa tidak terkabul. Padahal doa terkabul itu banyak versi. Ada dikabulkan cepat, ada ditunda, kadang belum pas. Sama kalau kata Ustaz Somad itu belum waktunya. Kamu cak budak anak kecil nak minta pisau, kan belum waktunya Bu ya. Kalau dia megang pisau otomatis pakai lupa. Cak itulah kita kalau kita minta, misalnya kita minta mobil, kita ini belum waktunya punya mobil. Kalau kita punya mobil lagi lupa sholat, lagi sombong dengan tetangga, nah belum mau kasih itu. Nah jadi makanya kadang tuh doa tuh ada yang cepat dikabulkan, ada yang Allah tundakan, ada yang memang Allah bisa tertentu di hari kiamat. Nah, ada cerita. Pada saat di hari kiamat tadi ada doa-doa kita, maka kita tuh berdoa sebanyak mungkin. Jangan suka berdoa. Tadi di hari kiamat tuh ada doa-doa kita yang di dunia ini tidak terkabulkan, keinginan kita tuh nanti Allah kabulkan pada hari kiamat. Kita ada ini cerita Nabi itu kaget, umat ini kenapa kok timbang amal aku banyak sekali. Dia ngomong kan, kenapa ya Rasulullah? Nanti itu cerita Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah doa-doa yang belum Allah kabulkan ketika kalian di dunia. Nah, jadi jangan segan-segan berdoa. Nah, aku kalau misalnya kita orang biasa ya, tidak mungkin kalau dari diri saya logika ya, berdoa deh, kita pergi haji. Ya udah dikabul di dunia ini, itu tadi mungkin Allah kabulkan nanti di akhirat seperti itu. Jadi jangan nggak galak berdoa. Nah, kata orang pepatah tuh, orang yang nggak galak berdoa itu sombong. Itu sombong tuh Allah sangat murka pada orang yang sombong. Itu tadi yakin bahwa doa kita kok dikabul, tapi tidak tahu kapan. Kemudian jangan tergesa-gesa tadi, nggak cepat pokoknya besok. Nah aku berdoa hari pokoknya besok tidak terkabul marah, atau berdoa ya Allah doa aku sama dengan yang kemarin. Padahal apa yang kemarin kan banyak. Sebenarnya Allah tuh lah tahu doa kita, tapi apa salahnya kita utarakan lagi kan seperti itu. Utarakan lagi, sebut lagi konyol. Tahu lah kalau bahasa tadi konyol itu bahasa Jawa apa ya? Ngotot kalau bahasa Indonesia. Pokoknya sebelum kita dikabulkan Allah apa yang kita inginkan itu, apapun keinginan pribadi, keinginan keluarga, keinginan misalnya ketua ibu RT masyarakat, dan apa kebijakan bersama kita sebutkan kita terus pada Allah. Jangan bosan seperti itu ya, jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Ada cerita ketika Nabi Adam itu diciptakan itu Bu, Nabi Adam itu kan diciptakan dari tanah. Nah, ketika Allah kirimkan ruh baru sampai pusat, langsung Nabi Adam itu bangkit. Pas pakai jingok surga, kok langsung nak tegak, langsung gitu. Manusia itu emang tercipta dari sesuatu yang tak ajal lah. Kalau istilah itu buru-buru, aku tidak buru-buru ya. Jingok surga langsung buru-buru bangun Adam, langsung nak jingok surga langsung. Padahal baru batas pusat ruh itu ditiup, belum sampai kaki. Makanya ada istilahnya ini Bu, ada ucapan, aku punya rembet-rembet ya. Ada ucapan kalau dalam zikir itu yang pertama tuh Alhamdulillah. Nyapa. Alhamdulillah Allah Akbar. Apa itu? Yang pertama sebelum Alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah Allah Akbar. Sebelum Alhamdulillah itu apa? Subhanallah. Nah, kalau Subhanallah ini Bu adalah zikir malaikat. Zikir malaikat ketika membawa arsnya Allah. Allah itu kan punya ars. Kalau kita ada misalnya di mana Allah itu bukan di mana-mana. Allah itu ada pada ars.
ars itu tinggi tempatnya Bu, kita tinggi di langit yang kesekian. Jadi kalau ada anak-anak, di mana Allah? Allah dan jangan di mana-mana. Berarti di WC ada Allah. Padahal Allah tuh hanya mengawas, bukan di WC-nya. Allah tuh ada di ars itu posisi singgasana. Nah, singgasana itu dibawa oleh para malaikat, berat Bu singgasana Allah itu. Oleh berapa ribu malaikat bawa, itu saking beratnya akhirnya mereka baca Subhanallah, Subhanallah akhirnya. Jadi kalau kita punya beban, punya masalah, kita baca Subhanallah pasti mudah. Ya, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah seperti itu. Insya Allah beban gitu ya. Oh, arsnya dibawa oleh malaikat aja bisa jadi ringan. Kemudian ada lagi ceritanya masalah alhamdulillah tadi. Ceritanya Nabi Adam tergesa-gesa tadi. Nanti kalau Allah Akbar itu ceritanya Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail, kan tiba-tiba diganti dengan hewan kan. Allahu Akbar, langsung kaget kaget dengan senang kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sejarah dari zikir-zikir yang kita pelajari itu, yang kita baca itu. Jadi dengan zikir Allahu Akbar itu ucapan syukur, gembira, terharu karena tak jadinya beli anaknya tadi kan, diganti oleh Allah dengan apa namanya hewan itu, bukan kambing apa domba itu akhirnya Allah Akbar. Karena itulah tradisi Allah Akbar, Allah ya kan seperti itu. Kemudian ada lagi, sudah ya, sudah. Jadi ada apa namanya zikir-zikir yang kita tuh ada sejarah-sejarahnya oleh para malaikat dan nabi-nabi. Langsung lagi tadi ya, karena kita manusia ini memang apa namanya tadi keajal tuh apa? Buru-buru, emang dari Adam diciptakan gitu buru-buru, jadi ya seperti itu, tak bisa lepas dari manusia. Kemudian yang terakhir 4 syarat doa ini. Yang terakhir jauhi dari hal-hal yang haram. Nah, yang itu yang agak susah kita nih Bu ya. Doa tuh Bu susah terkabulkan kalau ada sedikit pun haram pada diri kita, baik makanan, baik pakaian, baik ya semua yang ada pada yang terutama makanan ya masuk ke dalam tubuh kita menjadi darah daging itu susah untuk Allah kabulkan doa. Kalau 4 syarat ini terpenuhi bisa Allah yakin. Nggak minta apa baik kita dikabulkan Allah. Yakin, benar tadi yakin. Itu jangan bersangka kepada Allah. Itu kan kita mau bilang tadi suatu yang tidak mungkin. Kita banyak di uang ya yang selalu dari titik nol dia bekerja dan juga mereka kadang punya amalan-amalan dia Bu. Misalnya dia kayak ini dalam 1 hari dia harus baca zikir misalnya alhamdulillah 100 kali terus rutin. Itu namanya amalan istiqomah. Amalan istiqomah itulah bisa membawa kita menjadi orang sukses, maupun terkabul dengan keinginan kita. Tapi itu istiqomah itu susah Bu. Istiqomah itu maksudnya terus menerus. Kita ini kadang tahu Bu ya, sore ini tahu bahwa baca itu bakal ini dapatnya. Besok jangan kan ibu aku kayak saya nggak tahu ini lupa juga aja itu. Jadi untuk mengerjakan, kita kan pernah dengar apa cerita ada ibu-ibu yang meninggal harum bau kuburannya gara-gara pas ditanya sama anaknya ngapa mamanya tuh sering baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Kalau lazi itu, nah itu sebelum tidur baca itu kuburannya. Nah, jadi amalan-amalan istiqomah apa baik? Tidak usahnya ini yang muluk ya baca berat. Itu amalan zikir deh Bu. La ilaha illallah tadi. Ya mungkin yang kayak ini setiap Rabu itu ada amalan istiqomah Ibu. Yakin lah. Ibarat ada cerita itu seperti ini. Ada orang budak kecil. Kamu tidak apa budak cerita Bu? Dia ini kan disuruh neneknya bawa keranjang yang ada lubang-lubangnya itu Bu. Kan udah tahu apa bentuknya, pokoknya ada lubang-lubang ke sungai. Katanya bawa itu ke sungai ambil air. Bawa dia ke